warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Fiatika dari kelas 22B, NIM 21F20495. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang penyebab terjadinya kelainan mata dan fungsi penglihatan dari faktor penyakit akut dan kesalahan perlakuan terhadap mata. Dene penyebab terjadinya kelainan mata dan fungsi penglihatan dari faktor penyakit akut dan kesalahan perilaku terhadap mata. Degenerasi dan penurunan anatomis dan fungsiolis yang berakibat gangguan pada organ mata dan fungsi penglihatannya. Misalnya, pada kasus makula, degenerasi retinoblastoma, kemunduran kekuatan lensa karena usia yang semakin menua, perlakuan kontinu dengan obat-obatan yang beberapa obat untuk penyembuhan suatu penyakit tertentu ada yang berefek pada kesehatan mata. Demikian juga terhadap penggunaan obat yang overdosis, sangat berbahaya pada organ-organ yang lunak, terutama mata. Penyebab tersebut antara lain: pertama, diabetes minus; kedua, hipertensi; ketiga, otalopati endokrin; keempat, infeksi sistemik; kelima, radang konjungtiva; keenam, kelainan genetik; ketujuh, kekurangan vitamin A; kedelapan, trauma. Baik, saya akan jelaskan satu persatu tentang diabetes mellitus. Apa itu diabetes mellitus? Adalah penyakit sistematik, misalnya diabetes mellitus, hipertensi, optalomopati endokrin. Penyakit infeksi diabetes mellitus adalah penyakit berat menahun yang mengenai seluruh bagian tubuh manusia melalui pembuluh darah, yang mana penyakit ini dapat berkomplikasi pada penyakit lain. Pada organ mata, kasus ini dapat menyebabkan penyakit berupa retopania dan katarakta retioptia diabetik. Semakin meningkat sesuai dengan lamanya penyakit, buruknya pengendalian kadar darah gula, dan tingginya kolesterol. Katarak atau keteruhan pada lensa mata juga mempunyai prevalensi yang tinggi pada kasus diabetes mellitus. Yang kedua, hipertensi. Kasus ini dapat mengakibatkan arteriosklerosis atau penyempitan pembuluh darah, atau bahkan pecahnya pembuluh darah pada otak yang memberikan gejala eksudasi dan perdarahan retina dan penyumbatan arteri atau vena kentalis retina, sehingga menyebabkan gangguan penglihatan dari tingkat ringan sampai pada tingkat berat, seperti kebutaan. Yang ketiga, otalomopati endokrin. Kelainan endokrin dapat menimbulkan kelainan mata. Kasus ini dapat kesulitan dan kekurangan atau bahkan berlebihan sirkulasi darah dalam tubuh. Misalnya, pada kasus hidrokoroid akan timbullah lemak di belakang bola mata, sehingga
mata menjadi menonjol sehingga kelopak mata tidak dapat ditutup dengan sempurna. Infeksi sistematik. Penyakit mata yang disebabkan oleh infeksi sistem, misalnya infeksi oleh virus. Bibit penyakit yang dibawa serangga jamur yang menyerang selaput mata. Infeksi oleh binatang juga dapat merusak organ-organ selaput mata yang tipis. Bahkan dapat menyebabkan penyakit bergulma atau borok ulkus. Infeksi pada mata tersebut akhirnya akan berkembang pada mata bagian dalam. 5. Radang konjuktiva. Radang konjuktiva adalah infeksi TBC, penyakit kelamin, alergi difteri, radang kornea yang luas dan dalam sehingga terjadi ulkus karena infeksi, kemudian radang karena luis atau leptra, radang uvera karena rematik, luis, sipolis, peradangan yang di retina dan korodia. Kelainan genetik. Keenam adalah kelainan genetik. Banyak ditemukan kasus kelainan mata yang merupakan keturunan secara biologis, terutama pada kasus perkawinan antara saudara atau keluarga dekat. Kelainan tersebut misalnya distrofi kornea, keratokus, kelainan pada ovea, dan retina yang tidak dapat diobati. Ketujuh adalah kekurangan vitamin A. Kekurangan vitamin pada mata pada tubuh akan berdampak pada gangguan mata yang mengakibatkan kebutaan. Gejala yang muncul antara lain buta sengaja yang diakibatkan kelainan pada sel-sel batang retina, produksi air mata yang berkurang sehingga terdapat kekeringan konjuktiva dan kornea, ataupun karena kekeringan kornea yang mengakibatkan kornea mudah luka. Juga akan berdampak pada kornea yang melunak sehingga kelihatan menonjol. Baik, yang kedelapan yaitu trauma. Kelainan mata dari tingkat yang ringan hingga yang berat dapat terjadi karena trauma yang dari kecelakaan. Misalnya, pertama, trauma tumpul. Trauma tumpul ini bisa terjadi akibat pukulan karena lemparan atau kejatuhan benda, terkena beban berat, atau membentur dinding. Yang kedua, trauma tajam. Trauma tajam ini bisa terjadi akibat terkena pisau, tergores benda runcing. Yang ketiga, trauma kimia. Trauma kimia ini dapat berakibat dari cairan asam pekat, basa pekat, cairan kimia yang sangat reaktif, terutama obat-obatan dengan kandungan kimia yang berbahaya dan berefek tinggi. Yang kelima, trauma listrik. Terkena strom listrik atau strom arus lemah. Benda asing. Adanya benda asing termasuk ke dalam mata orang lain, debu, bakteri, penyakit, atau terkena sengatan binatang. Di sini saya selain menjelaskan tentang penyebab-penyebab di atas, saya juga menjelaskan tentang pola keberagamaan kaum tunanetra dan dampak psikologis dari terhadap penerimaannya diri tunanetra. Pola keberagamaan tunanetra dipengaruhi oleh berbagai aspek, dari dimensi beragamanya, yaitu dimensi kepercayaan,
pengamalan ibadah, akhlak, penghayatan, dan pengetahuan agama. Keberagaman kaum tunanetra di sini memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan psikologis dan sosial. Tunanetra yang berkembang keberagamannya baik karena didukung oleh pengetahuan dan pemahaman agama yang sangat kuat dan memiliki dampak perkembangan psikologis yang ringan atau tidak begitu berat. Sebaliknya, tunanetra yang pengetahuannya dan pengalaman agamanya kurang akan berdampak besar terhadap perkembangan psikologis dan sosialnya yang juga berat. Pola perkembangan kaum tunanetra akan berpengaruh terhadap perkembangan psikologis dan sosial, serta penerimaan diri. Pola beragamaan tunanetra yang baik akan melahirkan penghayatan agama yang baik. Selanjutnya akan tumbuh penyadaran diri dan kepasrahan diri yang totalitas kepada Yang Maha Kuasa, sehingga akan melahirkan sikap dan penerimaan diri yang baik. Baik. Tunanetra adalah kondisi yang dialami seseorang di mana mereka mengalami hambatan ketidakfungsian alat penglihatan yang disebabkan oleh kerusakan atau tidak berfungsinya secara sempurna organ penglihatan tersebut. Kaum tunanetra yang tidak memiliki sisa penglihatan sama sekali biasanya akan memfungsikan daya pendengaran untuk berkomunikasi dengan orang lain. Mereka lebih peka dan dapat mengidentifikasi suara orang lain secara baik. Akibat ketunanetraan secara psikologis akan berdampak pada sikap yang negatif terhadap dirinya. Mengasingkan diri dari lingkungan sosial, rendah diri, merasa tidak mampu, dan tidak berguna. Dari seterusnya singkatannya, tunanetra yang dialami dirasakan sebagai beban yang berat dan mempengaruhi seluruh pola dan kegiatan hidupnya, termasuk model beragamaan yang dilakukan. Tunanetra yang terjadi sejak lahir secara kondisional, mereka lebih dapat menerima dirinya secara wajar seperti orang pada umumnya. Mereka cenderung bahagia, tidak ada beban, santai, dan bahkan ada yang sangat energik, seolah-olah tidak ada beban dalam hidupnya. Namun, bagi mereka yang mengalami tunanetra secara mereka pernah dapat melihat, maka ada kecenderungan mereka sangat terganggu emosionalnya. Mereka merasa bahwa dalam dirinya ada yang kurang, merasa hidupnya tertekan, kurang dapat menerima dirinya, menyalahkan terhadap nasibnya, dan banyak efek-efek psikologis yang diderita mereka yang lebih meratapi hidup sebagai cobaan, dan tidak sedikit mereka yang frustasi. Tunanetra yang seperti kategori kedua ini yang akan berbeda dalam hal keberagamaan dan penerimaan diri. Keberagaman kaum tunanetra memiliki pola yang spesifik karena pengetahuan dan pemahaman tentang ajaran agama lebih bersifat abstrak. Dengan demikian, hal-hal yang menyangkut kegiatan beragama secara badaniah seperti sholat, wudhu, haji, dan seterusnya kurang dipahami bagi mereka. Setidaknya, perbedaan dalam pemahaman agama pastinya akan memiliki pola-pola yang berbeda. Berkaitan dengan hal itu, keberagamaan kaum tunanetra yang benar akan berdampak pada penyadaran diri secara baik dan bijaksana. Karena dalam kehidupan antar unsur perilaku beragama terdapat hubungan yang saling terkait, yaitu bahwa perilaku beragama akan dipengaruhi oleh kekuatan iman, dan iman yang kuat akan melahirkan kepasrahan.
dan ketundukan pada Allah sebagai pengabdi tertinggi. Tingkat kepastian seseorang yang secara totalitas akan mengembalikan seluruh yang terjadi dalam kehidupan sebagai ridho Allah yang harus ditemani secara sabar dan tawakal. Perkembangan psikologis dan sosial anak tunanetra. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan psikologis dan penyesuaian sosial anak tunanetra. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan psikologis dan penyesuaian sosial anak tunanetra. Adapun faktor tersebut adalah sebagai berikut. Sikap keluarga. Sikap terpenting bagi anak tunanetra adalah sikap keluarga, yaitu sikap orang tua tunanetra. Sikap orang tua menjadi dasar sebagai perkembangan psikis anak, baik yang menyangkut perkembangan emosi, sosial, atau kepribadian anak. Secara kodrati, orang tua cenderung memiliki sikap kasih sayang, melindungi, memberi perlindungan, memberi nasihat, dan berusaha melakukan yang terbaik bagi anaknya. Orang tua anak berkelainan yang memiliki wawasan yang cukup tentang anak berkelainan ini juga akan berpengaruh terhadap sikapnya dengan anak pengetahuan yang memiliki dapat memberikan kesadaran dan menerima yang baik, karena apa yang terjadi pada anak itu bukan semata-mata hal yang jelek, tapi semua itu ada hikmahnya. Hal ini juga akan menambah sikap yang positif. Sikap masyarakat tunanetra umumnya dipandang sebagai kecacatan yang paling berat oleh masyarakat karena dianggap sebagai anak yang penuh dengan sifat-sifat negatif seperti kesedihan, keputusasaan, ketidakberdayaan, kelemahan, dan tergantung kepada orang lain. Tunanetra yang sangat mudah dilihat beserta akibat-akibatnya itu akan menumbuhkan rasa penolakan, rasa kasihan, dan merangsang untuk memperhatikan kepada masalah anak tunanetra. Anggap seperti itu juga untuk menimbulkan sikap penolakan terhadap tunanetra. Sikap masyarakat yang demikian juga akan berakibat anak tunanetra merasa kurang percaya diri, menyendiri, dan isolasi sosial. Bahkan anggapan masyarakat yang negatif terhadap anak tunanetra juga bisa timbul karena rasa kasihan. Yang ketiga, sikap tunanetra terhadap kecacatan. Sikap anak terhadap kecacatan dapat berupa sikap menolak dan dapat sebaliknya berupa penerimaan sikap menolak, berarti anak masih mengingkari kenyataan atas kecacatannya. Sikap menerima artinya anak mengakui secara realitas kecacatannya adalah sebagai bagian dari dirinya dengan penerimaan segala konsekuensinya. Sikap menolak dan menerima sebenarnya adalah suatu rangkaian penerimaan. Hal ini wajar karena mula-mula orang akan menolak sesuatu yang menimpanya. Kemudian secepat atau lambat mereka akan menerima sikap mereka, dan menolak inilah yang menjadi perdebatan para ahli mengenai ada tidaknya kepribadian anak tunanetra. Sebab sikap penerima dan menolak inilah yang memberi gambaran sifat-sifat, pola perilaku, dan penyesuaian anak tunanetra. Hubungan keberagamaan dan perilaku keberagama anak tunanetra. Orang yang mengalami ketunanetraan secara spesifik akan terjadi bisa pemahaman pengertian konsep
Mereka memiliki berbagai akibat dari kekurang lengkapannya. Pembentuk konsep yang dari aspek penglihatan, kita dapat memiliki konsep yang benar tentang tentang pohon kelapa. Karena ketika diperkenalkan dengan pohon kelapa, kita bisa melihat bagaimana bentuk pohon, bentuk daun, bentuk buah, dan bentuk akar, dan seterusnya. Sehingga pengertian tentang pohon kelapa pada memori kita menjadi sempurna. Berbeda dengan orang tunanetra yang setiap mengenal objek tidak diikuti oleh benda aslinya, sehingga konsep yang disimpan dalam memori menjadi tidak sempurna. Dari sinilah yang membedakan pemahaman dengan pengetahuan orang tunanetra menjadi sangat abstrak dan kurang seimbang, sehingga terjadi salah persepsi dan sebagainya. Dengan demikian, ketunanetraan yang diderita memiliki dampak yang kurang baik pada aspek psikisnya. Dampak psikologis akibat tunanetra dalam kehidupan. Perkembangan psikologi anak tunanetra diawali dengan kemampuan bahasa dan komunikasi yang terbentuk dengan lingkungannya. Tunanetra yang tidak memiliki sisa penglihatan sama sekali sejak perkembangan bahasa pertamanya mempengaruhi bentuk konsep-konsep yang terbentuk saat perkembangan bahasanya. Menjelaskan bahwa anak normal dalam perkembangan bahasa melalui mendengar, membaca, menghormati pergerakan ekspresi wajah. Pada anak tunanetra dalam proses pengembangan bahasa dimulai dari menirukan vokal atau cara bicara orang tua, saudara, ataupun orang yang berada di lingkungan sekitarnya. Memperoleh informasi bahasa atau melalui membaca dan mendengar. Karena itu tidak disertai melihat atau visual. Maka persepsi suatu kosakata antara anak tunanetra berada dalam variasi pengertian kosakata. Tunanetra lebih sedikit kosakatanya dibandingkan anak normal. Dari kosakata tunanetra lebih abstrak karena hampa dari pengertian yang konkret lewat penglihatan langsung dalam pembentukannya. Artinya, banyak tunanetra yang tahu kata dan pengucapan dengan benar tapi tidak tahu artinya atau maksudnya. Sifat rendah dari anak berdampak pada rasa tidak percaya pada kemampuan diri sendiri, yang akibat selanjutnya tunanetra akan menarik diri dari komunitas sosial secara wajar, dan berikutnya mereka akan tertekan dan sering meratapi kejadian yang dialami sebagai suatu persoalan kehidupan yang tidak berkunjung. Tekanan jiwanya ini akan berakibat mereka menjadi pendiam, pemurung, menyalahkan diri sendiri dan juga orang lain di sekitarnya, dan sering emosionalnya tidak stabil. Dalam kondisi demikian, tunanetra akan semakin terpuruk beban psikologisnya dan tidak memiliki sikap yang positif. Perilaku juga tidak berkontrol secara baik. Sedangkan hal-hal yang beragama tunanetra yang tergolong ini akan semakin acuh, tak acuh, dan cenderung menjadi. Oke. Yang lebih banyak mengaruhi agama tunanetra adalah sikap penerimaan diri dan wajar adalah kekuatan agama. Hak agama akan mulai berubah kemampuan pikir tunanetra menjadi proses beragama yang kuat. Dengan beragama secara baik akan membuka penyadaran diri terhadap wadah dan irodat, dan dengan adanya penyadaran tersebut akan menimbulkan kepasrahan yang tinggi. Apa yang terjadi dalam dirinya adalah karena Allah yang tidak perlu disesali, dirisaukan, dan ditolak, tapi sebaliknya diterima secara lapang dada dan meyakini bahwa di balik ini pasti ada tersimpan hikmah yang besar dari terjadinya ini. Sikap pasrah ini sebagai wujud dari
kuat lemahnya iman oleh tunanetra. Penerimaan diri tidak datang dengan sendirinya, namun perlu dikembangkan melalui sikap menerima realitas. Kemudian tumbuh kesadaran itu yang menemui seorang dalam perilaku beragama serta kesadaran dalam memahami, meyakini, dan memasrahkan diri atas semua kejadian dalam kehidupan yang harus disikapi secara bijaksana, sabar, adil. Pola beragama menjadi penentu dan arah dalam kehidupan seseorang. Demikian penjelasan saya tentang anak tunanetra. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.